Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a farubba muballagin aw amin sami'in aw kama qala alaihi salatu wassalam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan nikmat, rahmat, hidayah, inayah, diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala lebih baik daripada sholat sunnah semalam penuh. Maka kita bisa hadir untuk menunaikan sholat subuh dengan berjamaah ini merupakan anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah ta'ala sampai akhir hayat kita, amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan keberadaannya Allah ta'ala merubah dari zaman gelap menjadi zaman terang benderang, sehingga ulama mengatakan malam yang terbaik itu adalah malam di mana Allah Ta'ala menciptakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana malam lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ulama mengatakan lebih baik daripada malam nisfu Sya'ban, lebih baik daripada hari Arafah, bahkan lebih baik daripada malam Lailatul Qadar. Jadi malam lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini malam yang lebih baik daripada malam-malam apapun. Kenapa? Karena kita bisa tahu adanya malam Lailatul Qadar, kita bisa tahu keistimewaan malam Lailatul Qadar, kita bisa tahu malam nisfu Sya'ban, kita tahu hari Arafah, kita tahu hari Asyura, kita bisa tahu bulan Ramadan itu karena adanya Rasulullah. Makanya malam yang paling baik itu adalah malam di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi, maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Abu Dzar, ya Rasulullah, ada orang yang cinta kepada orang lain karena amalnya, tetapi dia belum bisa mengikuti amalnya.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta ya Abadar ma'aman ahbabta. Dalam riwayat lain dikatakan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang ini akan digiring, akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintai. Maka kita semua cinta kepada baginda Nabi. Kita mempelajari hadisnya Nabi, kita mempelajari hadisul qudsiyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mempelajari akhlaknya Nabi, bahkan kita mempelajari syama'ilun nubuwah, syama'ilnya Nabi. Ini karena apa? Karena kita cinta kepada baginda Nabi. Maka kita berharap dengan kecintaan kita ini nanti kita bisa bersama dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cara untuk kita cinta kepada baginda Nabi diantaranya yaitu menghidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku maka nanti di surga dia akan bersama denganku. Maka kita berharap dengan kecintaan kita, walaupun belum bisa dikatakan orang pecinta yang sejati, minimal kita sudah menyatakan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bukti cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minimal kita membaca sholawat ke atas Nabi setiap hari paling tidak 100 kali. Ini juga merupakan bukti cinta kita kepada baginda Nabi. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan ahadisul qudsiyah, hadis yang ke-48, halaman 303. Sawabul infaq, pahala infak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, yabna Adam anfiq unfiq alaika fa inna yaminallah mal'asahan wala yaghidhuha syai'un bil laili wala bin nahar. Rawahu Daruqutni. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, infaklah kamu atau berinfaklah, pasti aku akan melimpahkan karunia kepadamu. Sesungguhnya yaminullah, gudang nikmat dan kelebihannya Allah sangat penuh berlimpah ruah, tidak akan susut sedikit pun siang ataupun malam. Wahai anak Adam, berinfaklah, pasti aku akan limpahkan karunia kepadamu. Sesungguhnya yaminullah sangat penuh berlimpah ruah, tidak akan susut sedikit pun siang ataupun malam. Hadis qudsi riwayat Daruqutni yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini adalah keperluan. Allah Ta'ala menjadikan dunia ini sebagai kebutuhan, bukan maksud. Jadi karena dunia ini keperluan, dunia ini kebutuhan, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengambil seperlunya. Untuk mengambil seperlunya. Ada orang yang perlunya banyak, maka dia diberi banyak oleh Allah. Ada orang yang perlunya sedikit, maka dia diberi sedikit oleh Allah. Lebih daripada itu, maka Allah Ta'ala perintahkan kita untuk menginfakkan. Kenapa? Karena dalam satu hadis dikatakan, hartamu adalah apa yang kamu makan, atau milikmu adalah apa yang kamu makan. Yang kedua, apa yang kamu pakai. Yang ketiga, apa yang kamu infakkan. Satu ketika Abu Dzar Al-Ghifari perintahkan kepada
pembantunya nanti kalau ada orang meminta sedekah, ambillah, sedekah itu sedekah wajib, maka ambillah yang terbaik. Begitu pemungut zakat datang, maka pembantunya ini berpikir, ini ada unta yang terbaik, tapi ini untuk pembibitan. Ini ada unta yang kualitasnya nomor 2, dan kewajiban zakatnya tidak sampai seperti itu, karena kewajiban zakat ini adalah unta yang usianya atau yang umurnya 2 tahun masuk ke 3 tahun, ada juga yang 1 tahun masuk ke 2 tahun. Maka ketika ada unta yang tua, ada unta yang dewasa, ada unta yang bagus, ini belum wajib. Maka pembantunya berpikir, ini kalau saya kasih yang nomor 2, ini untuk pembibitan, nanti masih banyak lagi keturunannya. Begitu dikasihkan yang nomor 2, maka Abu Dzar pulang. Abu Dzar tanya, loh, unta ini kok masih ada, katanya. Ya Abu Dzar, tadi pemungut zakat datang, kemudian aku berikan unta yang nomor 2. Maka Abu Dzar marah. Apakah kamu tahu sesungguhnya hartaku yang sebenarnya itu adalah yang kamu berikan tadi? Kenapa? Karena apa yang kita berikan ini nanti akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau apa yang kita simpan di dunia ini ada 2 kemungkinan, apakah kita tinggalkan ataukah dia yang akan meninggalkan kita. Kalau kita tinggalkan, maka harta itu adalah hak ahli waris kita. Kalau kita tinggalkan, harta itu merupakan hak ahli waris kita atau milik ahli waris kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk berinfak. Yabna Adam anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah. Pernah kami sampaikan bahwasanya sifat Allah Ta'ala ini ada 2. Ada sifat kamaliyah, ada sifat jamaliyah. Sifat kamaliyahnya Allah diantaranya adalah takabur. Al-mutakabbir itu sifat kamaliyahnya Allah. Enggak boleh manusia kok mengikuti takabur, sombong, enggak boleh. Sifat manusia, sifat kamaliyahnya Allah diantaranya adalah Al-Jabbar, zat yang diktator kalau bahasa kasarnya, sekehendak Allah Ta'ala sendiri. Ini memang sifat kesempurnaan Allah. Kalau manusia mengikuti maka dosa. Tapi kalau Allah ini menjadikan kesempurnaan pada Allah Ta'ala. Ada lagi sifat jamaliyah, sifat yang mana manusia sebagai khalifatullah fil ard, sifat yang mana manusia sebagai wakil Allah Ta'ala di atas permukaan bumi. Maka ini kita punya kewajiban untuk meneruskan sifat-sifat jamaliyahnya Allah. Di antaranya adalah Allah Ta'ala punya sifat Ar-Rahman, punya sifat Ar-Rahim. Maka kita sebagai manusia juga harus sayang kepada sesama manusia, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di atas permukaan bumi, maka kamu akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit sana. Kemudian Allah Ta'ala juga punya sifat Al-Afu. Allah Ta'ala punya sifat Al-Ghaffar. Allah Ta'ala punya sifat Maha Pengampun, Maha Memaafkan. Maka kita sebagai manusia pun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kita diperintahkan Allah Ta'ala untuk memaafkan, memintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Ini sifat jamaliyahnya Allah. Kemudian Allah Ta'ala juga punya sifat Ar-Razzaq. Allah Ta'ala ini zat yang maha memberi rizki. Kita bukan pemberi rizki, Pak. Kita ini adalah pembagi rizki. Kita ini adalah penghabis rizki. Siapa yang pemberi rizki? Allah. Mungkin kalau pemberi gaji atasan kita, mungkin kalau pemberi gaji mungkin pemerintah.
Tapi kalau pemberi rizki Allah Ta'ala. Rizki itu kalau datang ditutup dalam satu pintu, maka akan datang dari pintu yang lain. Ditutup dari pintu yang satu, ditutup akan terbuka pintu yang lain lagi. Kami sering sampaikan, orang sakit itu tidak bekerja, Pak. Sekarang rezekinya ditutup. Yang biasanya berdagang nggak berdagang, yang biasanya bertani nggak bertani, yang biasanya ke kantor nggak ke kantor. Seakan-akan rezekinya ditutup oleh Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala datangkan rezeki dari yang lain. Ada orang besuk, ada saudaranya memikirkan, ada anaknya yang nggak pernah mikir apa-apa, tahu-tahu bapaknya sakit, dia mikir oh bapak sudah tua, dan lain sebagainya. Lah, Allah Ta'ala adalah Ar-Razzaq, zat yang maha memberi. Maka kita sebagai orang beriman, kita sebagai Khalifatullah fil ard, maka bagaimana kita juga senang untuk memberi, kita juga senang untuk berinfak. Termasuk sifat orang yang beriman ini adalah dia memberikan infak, memberikan hartanya walaupun dalam keadaan dia butuh. Maka di sini Allah Ta'ala perintahkan, dan ketika kita menginfakkan, apa balasan Allah Ta'ala? Minimal dilipat gandakan 10 kali. Bahkan kalau dalam ayat Al-Quran yang lain dikatakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbatin, sebagaimana satu biji, ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkainya mengeluarkan 100 biji. Berarti berapa? 700. Kalau orang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan 700. Jalan Allah itu apa? Masya Allah, banyak sekali, Pak Bu. Kita mengaji ini termasuk di jalan Allah. Kita mengaji termasuk di jalan Allah. Dalam hadis dikatakan orang yang belajar ilmu agama fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Dia termasuk orang yang ada di jalan Allah sampai dia pulang. Maka kalau orang berinfak untuk perkara-perkara yang hubungan dengan jalan Allah Ta'ala, untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk mengajak manusia taat kepada Allah. Bahkan kalau dalam Al-Quran diterangkan secara jelas apa itu jalan Allah Ta'ala. Qul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Apa jalannya Allah Ta'ala? Ad'u ilallah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah, mengajak manusia taat kepada Allah dengan apapun caranya, ala basiratin, dengan jalan yang dengan basirah, dengan dalil. Ana wa manit taba'ani, saya Muhammad, wa manit taba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, yang mengikuti baginda Nabi. Orang yang mengajak manusia taat kepada Allah ini adalah sedang berada di jalan Allah. Dalam ayat lain dikatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Orang yang paling baik agamanya, orang yang paling baik perkataannya adalah orang yang mengajak manusia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, mengajak manusia taat kepada Allah. Ulama ahli tafsir mengatakan dakwah ini jalannya macam-macam. Muadzin mengajak taat kepada Allah dengan suaranya. Orang yang punya harta mengajak taat kepada Allah dengan hartanya. Mujahid dia dakwah mengajak manusia taat kepada Allah dengan pedangnya. Orang tua mengajak manusia taat kepada Allah dengan aturan pada anaknya. Orang yang punya kekuasaan dia mengajak manusia taat kepada Allah dengan tanda tangannya dan lain sebagainya. Artinya ini adalah jalan Allah Ta'ala terbuka, bagaimana manusia ini taat kepada Allah. Ini yang tertinggi. Kemudian hadirin sekalian ta'ala, infak yang paling baik itu adalah infak atau nafkah yang diberikan kepada keluarganya. Ada nafkah wajib, ada nafkah sunnah. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah.
Sedekah wajib namanya zakat, sedekah sunnah namanya sedekah, hibah. Ini sunnah. Lah, infak pun juga demikian. Ada nafkah wajib, ada nafkah sunnah. Apa saja nafkah wajib? Di antaranya adalah kita memberikan nafkah, memberikan infak kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Orang tua kepada anak, suami kepada istri, ini nafkah wajib. Anak kepada orang tua ketika orang tuanya sudah tidak bisa bekerja, ini nafkah wajib. Saudara laki-laki kepada saudara perempuan ketika wanitanya atau saudara perempuan ini belum menikah dan tidak punya orang tua, maka saudara laki-laki yang wajib memberikan nafkah kepada saudara wanitanya. Ini kewajiban. Allah Ta'ala perintahkan anfik. Apa yang diberikan balasan oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan unfik alaika, kamu akan diberikan balasan. Bahkan dalam hadis dikatakan setiap pagi Allah Ta'ala mengutus dua malaikat, yang satu mendoakan orang yang berinfak, yang satu mendoakan kehancuran orang yang menahan hartanya. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak gantiannya. Satu malaikat lagi mendoakan wa a'ti munsikan talafa, dan berikanlah orang yang kepada orang yang menahan hartanya kerusakan hartanya. Harta itu pasti akan habis. Harta itu pasti akan habis. Maka kalau kita memberikan kepada orang lain, kita berikan untuk perkara kebaikan, diberikan kepada masjid, diberikan kepada jalan Allah, kepada yayasan dan lain sebagainya, termasuk kepada keluarga kita. Dalam hadis dikatakan termasuk pahala adalah satu suap nasi yang kita berikan kepada istri kita, walaupun kewajiban. Maka Allah Ta'ala akan memberikan balasan kepadamu. Bahkan di sini dikatakan fa inna yaminallah mal asahan. Ini yang menjadi perbedaan pendapat ulama, Pak. Yaminallah itu apa? Tangan kanannya Allah. Jadi di dalam masalah tauhid ini ulama berbeda pendapat tentang masalah perkara-perkara yang sifatnya dinisbatkan kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak ada takwil di dalam Al-Quran. Ulama mutaakhirin atau ulama kholaf mengatakan Al-Quran sebagian tidak pantas untuk dimaknani apa adanya. Karena apa? Karena banyak orang nanti akan tersesat. Ulama ahli tauhid dalam kitab Jawahirul Kalamiyah dikatakan ada dua jenis. Ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Ulama salaf yang sering kita dengar, yang dipegang oleh orang-orang salafi, nisbatnya kepada ulama-ulama dulu. Siapakah salaf itu? Salaf itu khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian kurun setelahku, kemudian kurun setelahku lagi. Dua kurun setelah Rasulullah ini masih termasuk khairul qurun. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'it tabi'in. Siapakah sahabat? Sahabat adalah orang yang ketemu Nabi dalam keadaan iman walaupun cuma sekejap mata. Iman, dia ketemu Nabi walaupun dalam sekejap mata. Walaupun hidup di zaman Nabi, tapi dia kok tidak beriman. Ketemu Nabi, hidup di zaman Nabi, tidak beriman, maka tidak bisa dinamakan sahabat. Atau dia hidup di zaman Nabi, dia beriman kepada Nabi tapi tidak pernah melihat Nabi. Ini juga bukan sahabat. Contohnya siapa? Aid Al-Qarani. Siapa? Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini hidup di zaman Nabi tetapi tidak pernah melihat Nabi. Delalah sekali diizinkan oleh ibunya untuk sowan ke Madinah. Sampai di Madinah
Nabi sedang safar, maka akhirnya pulang. Tapi Nabi kirim salam, pesan sama Sayyidina Umar ketika mau haji, nanti kalau ketemu Uwais Al-Qarani titip salam, mintakan doa kepadanya. Sampai Nabi minta doa kepada Uwais Al-Qarani, saking solehnya orang ini. Tapi ini tidak bisa dinamakan sahabat. Kenapa? Karena tidak pernah ketemu Nabi. Tapi bagaimanapun juga yang namanya tabi'in, ini juga orang yang hidup dalam kondisi summal ladzina yalunahum. Kemudian setelah tabi'in ada lagi tabi'it tabi'in. Ulama-ulama kurun salaf, ulama-ulama kurun awal, mereka di dalam mensifati Allah Ta'ala tidak ada kata takwil. Ketika di dalam hadis qudsi misalnya dikatakan yaminullah, maka dikatakan kanannya Allah. Ketika dikatakan yadullahi ma'al jamaah, maka tangannya Allah Ta'ala bersama dengan jamaah. Ketika dikatakan kullu syai'in halikun illa wajah, maka nanti akan ditakwil, dimaknai setiap segala sesuatu itu akan mati kecuali wajahnya Allah. Kemudian nanti juga akan dimaknani apa ada yang semua yang nisbatnya kepada Allah. Wallahu alal arsyistawa, ini semua dimaknai apa adanya. Lah kenapa kok ulama kurun mutaakhirin, ulama kholaf itu kok kemudian ditakwil? Karena umat ini nanti akan kebingungan. Orang mutaakhirin ini kepo, Pak. Ini kalau orang dulu, ini minta maaf, orang dulu dikasih tahu sholat caranya seperti ini, Allahu Akbar, suruh baca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Diajari kakeknya seperti itu dulu ngikut, Pak, dia baca. Sekarang begitu diajari Allahu Akbar kabiro, itu nanti habis takbir baca ini nak, apa yang dikatakan anaknya, Pak ini ada dalilnya enggak? Lah ini ada dalilnya enggak? Jadi orang itu sekarang minta dalil. Maka ulama-ulama mutaakhirin pun juga demikian. Dulu ketika Rasulullah SAW mendapatkan Al-Quran, misalnya dalam Al-Quran dikatakan ya tuwahi ma'al jamaah, di dalam Al-Quran dikatakan Allah ala al-arsyistawa misalnya, kullu syai'in halikun ila wajah, itu tidak ditakwili. Sahabat itu nurut saja, tapi ini tuh nurut saja, nggak mikir macam-macam. Ketika di dalam hatinya bergejolak, kemarin dalam kitab dalam hadis qudsi yang depan, di dalam hatinya bergejolak, Allah Ta'ala yang menciptakan, kemudian siapa yang menciptakan? Allah. Maka langsung sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dalam hatiku ini kok ada sesuatu yang apabila aku nampakkan maka tidak benar Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pendam itu ada dalam hatimu, jangan kau keluarkan, maka itu adalah Islam yang baik. Tapi sekarang ini Masya Allah, ketika ada orang mengatakan ya Tuhan ma'al jamaah, tangannya Allah Ta'ala, langsung pikirannya itu penasaran, tangannya Allah, Allah Ta'ala punya tangan, seperti apa tangannya Allah? Kemudian kalau dikatakan yaminullah mal'a misalnya, tangan kanannya Allah Ta'ala ini penuh, kemudian kita berpikir Allah Ta'ala punya tangan kanan, berarti punya tangan kiri, dan lain sebagainya. Makanya untuk menutup pemikiran-pemikiran yang nanti akan menyesatkan itu, dan pertanyaan-pertanyaan yang akan menyesatkan, maka ulama mutaakhirin memberikan penakwilan-penakwilan, termasuk Imam Nawawi, termasuk Imam Al-Ghazali. 300 tahun setelah Hijriah, ini hampir semua ulama-ulama mutaakhir ini menakwili sifat-sifat yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, sekiranya manusia ini tidak, orang awam ini tidak bisa berpikir, ditutup. Makanya di sini dikatakan fa inna yaminallah, sesungguhnya gudang nikmat dan kelebihannya Allah. Yamin itu mana aslinya tangan kanan. Seperti sekarang, Pak, ada pejabat punya ajudan, dia bilangnya apa? Oh ini tangan kanan saya. Kita berpikir kok dia punya tangan kanan, lah tangan kirinya siapa, Pak? Loh, nggak ada tangan kirinya. Di dalam kehidupan manusia saja sudah dibuat seperti itu, apalagi Allah Ta'ala. Makanya apabila kita kok berpikir tentang masalah jisimnya Allah Ta'ala, kita berpikir tentang jasadnya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kok mutajassim, maka nanti kita akan menjadi orang yang mujassimah, naudzubillah. Makanya kita tidak boleh berpikir tentang masalah itu. Sudah, kalau misalnya kok dikatakan innallaha 'alal 'arsyistawa, Allah Ta'ala
menguasai, kalau ulama sekarang mengartikan menguasai di atas arsy, bukan terus duduk tegak di atas arsy, bukan. Kalau dikatakan duduk tegak di atas arsy, nanti kita akan berpikir, oh Allah Ta'ala duduk, berarti kita berpikir, oh singgasananya Allah seperti apa. Lah kalau seperti itu maka salah. Kenapa? Karena sifat Allah Ta'ala adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu. Kalau masih ada pertanyaan seperti apa, berarti ada contohnya. Kalau ada contohnya, berarti tauhid kita salah. Kalau kita kok berpikir Allah Ta'ala punya tangan seperti apa tangannya Allah Ta'ala, yang salah itu pertanyaannya. Ketika kita mengatakan seperti apa, berarti nanti jawabannya akan seperti ini. Kalau seperti, berarti Allah Ta'ala punya misal, berarti Allah Ta'ala punya tamsil, berarti Allah Ta'ala serupa dengan makhluk. Padahal sifatnya Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tidak ada yang menyerupai apapun. Dan Allah Ta'ala esa, Allah Ta'ala itu satu. Sifat satunya Allah Ta'ala fi dzatihi, fi sifatihi, wa fi af'alihi. Jadi pekerjaannya Allah Ta'ala, sifatnya Allah Ta'ala maupun dzatiannya Allah Ta'ala itu satu. Manusia ini Pak, walaupun dikatakan satu, tapi terbentuk dari beberapa kumum, terbentuk daripada beberapa anggota. Dikatakan tangannya satu, tapi dalam tangan itu ada lengan, ada jari, ada persendian dan lain sebagainya. Dikatakan jarinya satu, maka dalam jari itu masih tersusun dari bermacam-macam. Tapi kalau Allah Ta'ala, satunya Allah Ta'ala tidak tersusun dari apapun. Makanya kalau dikatakan fa inna yaminallahi mal asahan, kita kalau mengartikan tangan kanannya Allah Ta'ala, nanti kita akan berpikir yang lain. Maka ditutup oleh, dalam penerjemah ini dikatakan gudang nikmat dan kelebihannya. Gudang khazanah Allah Ta'ala ini penuh, tidak pernah habis. Bahkan ulama mengatakan, di dalam hadis Arba'in Nawawi diterangkan, ketika semua manusia dari mulai Nabi Adam sampai bayi yang lahir sebelum hari kiamat, mereka meminta semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang sama. Kemudian Allah Ta'ala tutup semua kebutuhan mereka, permintaan semua, berikan semua. Gudang khazanah Allah Ta'ala belum berkurang seperti, kecuali hanya seperti kita memasukkan jarum di lautan kemudian kita angkat. Jadi yang diberikan kepada makhluk itu cuma segini saja Pak. Ini. Makanya kalau kita merasakan kita punya banyak, ini perasaan saja, dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, nggak ada apa-apanya. Masyhur cerita Sulaiman alaihissalam izin pada Allah Ta'ala, ya Allah izinkan aku untuk memberikan makan, memberikan jamuan makan atau memberikan rizki kepada seluruh makhlukmu selama 1 tahun. Allah Ta'ala berfirman, kamu tidak akan mampu wahai Sulaiman, kamu tidak akan mampu. Ya Allah, kalau tidak boleh, tidak diizinkan, maka 1 bulan saja. Kamu tidak akan mampu. Seminggu ya Allah, nggak akan mampu. Sudah sehari saja ya Allah. Ya sudah sehari, kata Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman mengumpulkan semua makhluk-makhluk yang ada di bawah kekuasaan beliau, disuruh untuk mengumpulkan makanan. Untuk mengawetkan makanan, Nabi Sulaiman perintahkan angin untuk meniupkan angin yang supaya makanan itu tidak basi. Jadi ditiupkan angin supaya makanan itu tidak basi. Kumpulkan beberapa bulan. Setelah terkumpul semua, menggunung itu makanan. Matur kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya sudah siap. Kata Allah Ta'ala, wahai Sulaiman, dari mana dulu kamu akan memberikan makanan? Apakah makhluk yang di laut, apakah yang di darat? Kata Sulaiman, yang di laut dulu ya Allah. Maka benar, didatangkan 1 ekor ikan yang berada di dasar laut, dikeluarkan 1 ekor ikan. Maka ikan itu bicara sama Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, katanya engkau akan memberikan sarapan pagi ini, katanya. Ya. Maka disiapkan semua, dibuka mulutnya, semua dimasukkan. Sudah habis apa yang disiapkan tadi berbulan-bulan, begitu dimakan ikan, 1 ekor ikan sekali makan sudah habis. Kata ikan itu, wahai Sulaiman, sesungguhnya pagi ini sarapanku yang paling sedikit.
biasanya sekali makan 3 kali lipat daripada apa yang engkau berikan. Masya Allah. Nabi Sulaiman langsung tersungkur sujud di hadapan Allah Ta'ala. Hari ini Pak, masih banyak ikan yang sekali makan itu bertonton ikan. Bahkan ada yang bertonton udang. Tapi kita nggak pernah tahu. Ini yang makanannya banyak, yang makanannya sedikit. Semut itu ya Allah, setiap hari dikasih rizki oleh Allah Ta'ala. Setiap hari dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nggak pernah habis. Gudang simpanan Allah Ta'ala. Ulama mengatakan kalau kita mau melihat gudang simpanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kamu ambil 1 biji mangga, katanya. Kamu ambil 1 biji mangga, kamu tahu nggak di balik mangga ini ada apa? Ada yang di balik mangga 1 biji mangga ini nggak ada apa-apanya, tetapi ada yang di balik 1 biji mangga ini tersimpan ribuan bahkan jutaan mangga. Begitu ditanam, tumbuh. Begitu tumbuh, ada yang keluar buahnya, ada yang enggak sama sekali. Sama-sama beli biji mangga, sama-sama beli bibit mangga, begitu ditanam enggak keluar buahnya, enggak mau berbuah sama sekali. Tapi ada yang setiap bukan setiap tahun Pak, kadang setiap habis nanti berbunga lagi, habis lagi nanti keluar bunganya lagi, ada kayak gitu. Dari mana itu? Dari Allah. Kalau kita gali tanahnya nggak ada simpanan mangga di situ, nggak ada. Ada biji tomat, biji terong, biji cabai. Ini sama Pak. Cabai pun nanti cabai rawit, cabai keriting, cabai besar, ada lagi cabai Bandung, itu sama Pak. Bijinya sama. Dijadikan satu, kemudian ditanam dalam satu tempat, tumbuhnya nggak ada yang salah. Kemudian ini kok ada terong rasanya kok rasa cabai, nggak ada. Pernahkah kita berpikir itu datang dari mana? Itu datang dari khazanah Allah, itu datang dari gudang simpanan Allah. Dan gudang simpanan Allah Ta'ala nggak pernah akan berakhir, nggak pernah akan ada habisnya. Ini kalau dunia itu cuma segini saja Pak, cuma segini saja. Yang difikirkan yang paling kaya, paling cuma segini saja. Nggak ada orang kaya kemudian punya seluruh dunia dan seisinya, nggak ada. Sepertiga nggak ada, 1/10 nggak ada Pak. Orang sekarang ini punya pulau sudah Masya Allah, sudah kaya sekali, sudah kaya sekali. Padahal itu hanya baru satu planet yang ada di atas di cakrawala ini Pak, cuma satu saja, bumi tok. Mars sampai sekarang belum ada yang nempati, Pluto, Jupiter, belum lagi nanti itu baru galaksi dari langit yang pertama naik lagi. Dalam hadis qudsi yang lain kemarin sudah dibacakan, bumi dibandingkan dengan langit pertama hanya seperti cincin yang diletakkan di tengah padang pasir. Kemudian langit pertama dibandingkan dengan langit ketiga dua hanya seperti cincin yang diletakkan di tengah padang pasir. Begitu terus sampai ke arasnya Allah Ta'ala. Langit ketujuh dibandingkan dengan arasnya Allah Ta'ala seperti cincin yang diletakkan di tengah padang pasir. Nah kalau bumi pertama dibandingkan dengan arasnya Allah Ta'ala, begitu kecilnya kita, begitu kecilnya bumi ini. Nah bumi yang begitu kecil kita rasakan besar Pak. Kalau guru kami sering mengatakan, orang buat peta itu Pak, orang buat peta itu enggak ada peta Indonesia kok yang lebih besar daripada Taman Mini. Itu paling besar itu Pak. Yang lebihnya itu pun Taman Mini cuma mentok sampai buat Indonesia. Kalau buat peta dunia sudah nggak mampu. Rata-rata peta itu Pak, peta itu kecil, paling semeter kali semeter. Nah dari semeter kali semeter itu kalau seluruh dunia, Indonesia itu cuma kecil sekali Pak. Nanti Jakarta itu cuma 1 titik yang kita tempati, bahkan belum pernah kita kelilingi semuanya, itu cuma 1 titik saja. Terus apa yang mau dibesarkan, apa yang mau dibanggakan, apa yang mau diagungkan kalau bukan Allah Ta'ala? Makanya di sini dikatakan oleh Allah Ta'ala, fa inna yaminallah mal asahan, berlimpah. Kalau orang itu berinfak masih perhitungan, maka yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala pun masih akan ada perhitungan. Tapi kalau orang itu berinfak tanpa perhitungan, maka yang akan diberikan Allah tanpa perhitungan.
Sahabat itu Masya Allah. Kita lihat ada kitab namanya Fadilah Sedekah. Salah satu terjemahnya sudah diterjemah oleh Ustadz Abdullah Taufik yang ngisi kemarin Ahad keempat, Ahad atau Sabtu keempat Pak. Itu Masya Allah, dalam Fadilah Sedekah diceritakan orang-orang dulu bagaimana ketika mereka bersedekah, nggak mikir Pak. 100 ekor kambing, 100 ekor unta. Makanya Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada mereka tidak berpikir juga. Tapi kalau kita masih perhitungan, ya Allah Ta'ala memberikannya perhitungan. Maka di sini kalau kita melihat khazanah Allah, kalau kita melihat gedung simpanan Allah Ta'ala, maka gedung simpanan Allah Ta'ala nggak akan pernah berakhir. Nggak usah khawatir kita kelaparan, nggak usah khawatir kita nggak dapat makan. Selama manusia itu kok mau bergerak, Allah Ta'ala akan memberikan rezeki. Selama manusia itu kok masih hidup, maka Allah Ta'ala akan memberikan rezeki. Kalau rezeki kalau hanya untuk makan sudah cukup Pak Ustadz, tapi yang lain-lain itulah yang menjadikan susah. Itu bukan rezekinya Pak, tapi kemauannya, keinginannya itu. Dan keinginan manusia memang menjadikan susah. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi katakan, yang menjadikan manusia itu susah adalah keinginannya. Kenapa? Karena ketika manusia belum punya apa-apa, maka dia tidak punya keinginan macam-macam. Begitu dia punya 1, begitu dia punya 1000, begitu punya 1.000.000, maka keinginannya kalau ditotal sudah bisa sampai 100 juta. Kalau belum kerja Pak, nggak banyak keinginan. Begitu kerja gajinya 5 juta, pengen kredit rumah, pengen kredit motor, pengen punya mobil, pengen ini. Itu kalau ditotal itu bisa sampai 100 juta lebih, bahkan 500 juta. Bagaimana tidak pusing Pak? Ini. Makanya sekarang ini kontrak kerja yang model yang sekarang diterapkan pemerintah itu menjadikan orang kerepotan, nggak pernah punya duit, hidupnya biasa. Begitu kontrak kerja 1 tahun, dia dapat gaji 1 bulan 5 juta. Orang yang nggak pernah pegang duit kok kemudian pegang duit 5 juta, maka makannya sudah berubah, gaya hidupnya berubah, pakaiannya berubah. Begitu lagi senang-senangnya seperti itu, diputus kerjanya, nganggur lagi, nggak punya duit lagi. Tidak punya duit sebelum pernah punya duit, dan setelah punya duit ini lain, pikirannya lain, pusingnya juga lain. Makanya kalau kita melihat gedung khazanah Allah Ta'ala, simpanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita nggak akan pernah risau. Dekati yang punya gedung, dekati yang punya simpanan. Semakin kita mendekat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan semakin memberikan kesenangan kepada kita, semakin memanjakan kepada kita. Tapi kalau nggak kerja juga nggak akan dapat makan Pak Ustadz. Memang benar dunia ini darul asbab, tapi rizki bukan jalannya lewat asbab. Rizki bukan dengan asbab, bukan dengan bekerja. Asbab rizki ada 13 Pak. Di antaranya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa rezekinya datang sendiri. Di antaranya istighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah Ta'ala akan melipat gandakan harta dan juga anak-anak kita. Nih. Kemudian lagi dengan salat, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha lanas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kemudian lagi dengan sedekah, infak. Yabna Adam anfik ungfik alaika. Dengan infak maka akan mendatangkan rezeki. Ini perhitungan Allah. Kemudian ada lagi menikah, asbab rezeki. Kemudian ada lagi hijrah, itu asbab rezeki. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman wasa'ah. Kalau dia kok hijrah di jalan Allah Ta'ala, maka dia akan diberikan rezeki yang berlimpah. Ini janji-janji Allah Ta'ala. Baca surat Al-Waqiah, dalam hadis dikatakan barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah pada malam hari, maka tidak akan, setiap malam maka tidak akan terjadi kefakiran dalam kehidupannya. Jalan-jalan rezeki itu banyak, ada 13. Yang terakhir itu adalah bekerja. Yang terakhir bekerja. Makanya kita jangan menutup
pokoknya kalau nggak kerja nggak dapat rezeki. Kata siapa? Memang kerja itu salah satu asbab rezeki, tapi bukan hanya itu saja. Anak kecil, bayi tidak pernah bekerja, dia rezekinya banyak. Orang gila nggak pernah bekerja, rezekinya juga banyak. Orang sakit nggak pernah bekerja, Allah Ta'ala memaksa rezekinya datang sendiri. Orang tua banyak yang tidak bekerja, Allah Ta'ala memberikan rezeki dan lain sebagainya. Makanya kita tinggal yakin saja. Hanya bekerja ini kewajiban. Makanya Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih beliau mengatakan adab daripada bekerja ini salah satunya adalah tidak boleh kita yakin rezeki datangnya dari pekerjaan. Kemudian diantaranya lagi adalah kita bekerja niatnya apa? Untuk menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah, karena Allah telah perintahkan. Diantaranya lagi apa? Diantaranya adalah untuk menutup pintu kefakiran kita sehingga kita tidak meminta-minta kepada orang lain. Ini diantara adab bekerja. Kemudian apalagi ketika dipanggil untuk sholat, maka kita tinggalkan pekerjaan menuju kepada perintah Allah. Kemudian apalagi tidak niat untuk menumpuk harta, untuk membangga-banggakan hartanya di hadapan orang lain. Ini diantaranya. Makanya kita melihat khazanah Allah Ta'ala, gedung simpanan Allah Ta'ala masih penuh dan masih bercurah. La yaghidhuha syai'un bil-laili wala bin-nahar. Tidak akan susut, tidak akan berkurang sedikit pun ketika diberikan kepada hambanya baik siang maupun malam. Nggak pernah ada binatang kelaparan, nggak pernah ada. Nggak pernah ada kita melihat ada ikan yang di laut kok kemudian mati kelaparan, nggak ada. Yang ada kalau kita masukkan dalam akuarium kemudian lupa memberi makan, lah ini kita melihat ikan itu kelaparan sehingga mati. Tapi kalau yang di alam bebas, ketika Allah Ta'ala yang menjamin, selesai semua masalah. Tapi kalau sudah manusia yang menjamin, nah ini yang menjadi masalah, Pak. Tapi kita hari ini lebih yakin terhadap jaminan manusia daripada jaminan Allah. Ada satu orang datang kepada kita, Pak, jenengan sekarang nggak usah mikir listriknya, nanti saya yang bayar. Oh, mantep Pak, mau menggunakan listrik mantap, sudah ada yang bayar. Nggak mikir apa-apa, pokoknya nanti akhir bulan listriknya sudah ada yang nanggung. Udah nggak mikir listrik, alhamdulillah Pak Ustadz sekarang sudah nggak mikir listrik. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti bulan kelima sudah nggak dibayar lagi. Mau protes, katanya kemarin mau dibayar, kemarin sudah saya bayar, sudah. Janji manusia meleset itu biasa Pak. Janji manusia itu meleset itu biasa. Yang tidak pernah ingkar janji itu Allah. Ada santri datang, sampean yang menjadi penanggung jawab siapa, walinya siapa? Ada Pak, siapa? Paman saya. 1 bulan mau kasih berapa? 1 bulan paman saya menyiapkan 500.000. Mantep dia Pak belajarnya, nggak mikir apa-apa. Kenapa? Karena pamannya yang menjamin. Nah kalau dipikir-pikir sekarang, yang menjamin kita ini siapa? Allah. Allah Ta'ala sudah menjamin kita. Yang menjamin Allah, antara paman kita, antara orang tua kita, antara orang yang menjamin dengan PLN kita dibandingkan dengan Allah Ta'ala, kaya siapa? Jelas kaya Allah Ta'ala. Kemudian antara orang tua kita dengan Allah Ta'ala, sayang siapa kepada kita? Antara paman kita dengan Allah Ta'ala, kepada kita sayang siapa? Yang menjamin lebih kaya, yang menjamin lebih sayang, yang menjamin lebih pemurah. Tapi kenapa kok kita tidak yakin? Nah ini, kenapa kita tidak yakin? Manusia menjamin ada expirednya Pak. Kalau dia mati selesai. Kalau dia mati selesai, jaminannya sudah berhenti Pak. Tapi Allah Ta'ala nggak pernah. Sampai kita mati baru dihentikan sama Allah Ta'ala. Makanya sekarang ini bagaimana ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, kita infakkan. Memang Sayyidina Ali mengatakan husnul tadbir nisful ma'isyah, yang namanya bagusnya aturan ini merupakan separuh daripada kehidupan kita. Tetap harus diatur. Walat tabsut ulal basti. Kalau kita berinfak jangan kamu serahkan semuanya. Yang boleh menyerahkan semua hartanya itu
Zaman Rasulullah saja cuma Abu Bakar tok, lainnya itu enggak boleh. Orang sekelas Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadis Riyadhus Shalihin datang ketika Fatu Makkah, beliau sakit. Nabi besuk, ya Rasulullah, kayaknya saya sudah mau meninggal, harta saya banyak, izinkan, sementara anak saya wanita cuma 2 saja, izinkan saya menginfakkan seluruh harta saya ke jalan Allah. Maka Nabi melarang, jangan, kamu tinggalkan anakmu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada kamu tinggalkan anakmu dalam keadaan miskin sehingga dia datang satu pintu ke pintu yang lain untuk meminta-minta. Ya sudah ya Rasulullah, kalau seperti itu 2/3-nya, jangan terlalu banyak. Setengah ya Rasulullah, jangan, itu masih terlalu banyak. 1/3 ya Rasulullah, ya 1/3. Wasulusu kasir, kata Rasulullah, 1/3 itu sudah banyak. Orang sekelas Sa'ad bin Abi Waqqas saja 1/3 baru diizinkan. Yang dibolehkan semuanya itu Abu Bakar. Ketika mau perang Mu'tah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan semua sahabat untuk berinfak. Maka Abu Bakar datang 1 karung, Sayyidina Umar datang dengan setengah hartanya. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hati Sayyidina Umar mengatakan, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Setiap amal kok mesti didahului Abu Bakar. Sampai di hadapan Rasulullah yang ditanya bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Masya Allah, hebatnya Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah, Abu Bakar datang duluan, hartanya dikasihkan Rasulullah. Yang ditanya bukan apa yang kamu bawa, ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan. Coba, ya Rasulullah, aku meninggalkan di rumahku Allah dan Rasulnya. Artinya sudah habis 1 karung, tapi sudah habis. Umar lebih banyak lagi. Ketika ditanya, ya Umar, apa yang kamu tinggalkan? Yang aku tinggalkan sama dengan apa yang aku bawa. Artinya yang dibawa cuma setengah hartanya. Kata Umar, kalah lagi saya dengan Abu Bakar. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tidak diperintahkan untuk menginfakkan seluruh harta kita. Tidak, kita nggak mampu. Bukan setengah harta kita seperti Umar, bukan 1/3 harta kita seperti Utsman, tidak. Seberapa? Dalam Islam cuma minta berapa? 1/40, 2,5%. Coba 2,5% kita berikan untuk agamanya Allah Ta'ala. Setiap, ini bukan zakat. Kalau zakat wajib, kita dapat gaji misalnya 1 juta, sisihkan 25.000. Atau mungkin kita dapat rezeki 100.000, sisihkan 2.500. Untuk apa? Untuk agamanya Allah. Kasihkan masjid, kasihkan anak yatim, kasihkan pengemis, kasihkan yayasan, kasihkan pesantren. Nanti kita akan melihat bagaimana Allah Ta'ala menjaga harta kita. Tapi kalau kita sudah mulai, nanti sajalah zakatnya nanti kalau sudah akhir tahun. Begitu akhir tahun Pak, kita cuma mengeluarkan 5 juta, 10 juta, kita sudah merasa banyak. Padahal kalau di persentase paling baru 0,1%. Maka kita belajar bagaimana Allah Ta'ala perintahkan kita. Ketika kita memberikan infak, kita lihat Allah Ta'ala pasti akan memberikan balasan, karena ini janji Allah Ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak pernah, janjinya Allah Ta'ala tidak pernah meleset. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang ahli infak dan ahli yakin dengan apa yang kita infakkan dari Allah. Kita yakin balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya. Cukup nggih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.